Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali meraih nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa kita dipertemukan di dalam jalan yang mubarakah ini. Jalan di mana kita hidup di dunia mempunyai ketekunan, di mana tidak sebagaimana ketekunannya orang-orang ahli dunia. Jalan di mana kita hidup di dunia ayo Fajar sama yang depannya pindah sini. Baru saja ada saudaranya meninggal dunia masih bisa tersenyum. Sudah, jangan kumpul, kamu sini. Di mana kebanyakan orang manusia di dunia, mereka hidup dengan dunia mereka dan tidak pernah punya kepentingan untuk memahami bagaimana kehidupan dan menempuhnya dengan benar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul, bertemu di dalam urusan yang paling agung di dunia, urusan yang paling besar di dunia, urusan yang Allah telah jadikan wasilah bagi kita untuk mencari selamat. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mendatangkan agama ini kecuali kita supaya selamat. Tatkala Allah memberikan Islam kepada kita, tidak ada lain supaya kita menjadi hamba yang selamat. Tatkala Allah Azza wa Jalla meneguhkan bahwasanya nikmat Islam ini dengan berpegang pada sunnah Nabi, maka tidak ada lain juga untuk memberi kita kepada jalan yang selamat. Begitu pula tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan agamanya dengan ilmu, dengan tetapnya orang-orang yang menekuni ilmunya Allah, tidak ada lain kecuali supaya kita menjadi orang yang selamat.
Yang demikian ini adalah kembali kepada kita. Semoga kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana pada kajian kita yang telah lewat dari kitab Risalah Tabukiyah, yang kembali kitab ini tidak henti-hentinya selalu menyadarkan kepada kita tentang hakikat hidup ini, yaitu hidup musafir, hidup menuju kepada Allah, bertemu dengan Allah, mau atau tidak mau. Kita dihidupkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Apakah kita menolak untuk bertemu dengan Allah? Pada akhirnya juga bertemu dengan Allah. Mau tidak mau kita adalah orang yang harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla ini ada pertemuan yang Allah meridhoi. Ada pertemuan yang dimana hamba yang bertemu dengan Allah ini Allah ridhoi. Dan ada pertemuan yang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan kemarahan dari Allah. Maka ada pertemuan yang membahagiakan hamba-hambanya, dan ada pertemuan yang menyengsarakan hamba-hambanya. Dan hari-hari pertemuan itu telah banyak diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari sekarang-sekarang ini. Di hari di mana kita sebelum bertemu tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang hari pertemuan itu. Demikian juga ajaran yang dibawakan oleh Allah dalam kitab, dalam sunnah. Demikian juga para ulama-ulama sebelum mereka bertemu dengan Allah, mereka meninggalkan nasihat, tulisan-tulisan untuk mengingatkan orang-orang yang belum bertemu dengan Allah, agar mereka bisa bertemu dengan Allah dengan baik, dengan diridai oleh Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang telah dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, hakikat dari penulisan kitab ini. Zadul muhajir ila rabbih. Beliau mengingatkan orang yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla harus punya zat, punya bekal. Kalau ingin pertemuannya adalah pertemuan yang bahagia, bekalnya adalah di dunia ini. Dan bekal ini adalah kembali kepada kemenangan kita di dalam meraih nikmatul ilm. Sebagaimana akhir yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim dalam kajian kita yang terakhir, ra'su malil amri wa amuduhu fi dzalika dawamut tafakkur wa tadabbur ayatil Qur'an. Modal pokok di dalam kita berbekal, yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal kalian adalah takwa. Dari mana takwa ini bisa kita raih sebagai bekal? Maka diingatkan oleh Ibnul Qayyim, ra'su mali al-amri wa amuduhu dawamut tafakkur wa tadabbur ayatil Qur'an. Takwa itu akan kita bisa raih dengan tumbuh dari hati, kemudian anggota tubuh, dan menjadi bekal kemenangan kita kalau kita punya dasar pokok yang bisa menjadikan takwa ini akan tumbuh dan istiqomah. Yaitu apa? Ilmu nafi, yang harus kita terus menerus raih dengan tidak pernah berhenti dan terus menerus untuk menjadi orang yang tafakkur, berpikir, mau terus menerus menjadi orang yang mau berpikir, bukan menjadi orang yang lalai. Buat tadabbur, dan menjadi orang yang mau terus menerus merenung.
Bagaimana orang merenung, tadabbur, tafakkur. Kalau kemudian dia banyak bersendoguro, hidup banyak lalai, bagaimana mungkin dia mau merenung? Enggak mungkin. Enggak mungkin orang yang hidupnya banyak mengambil kesenangan dunia, banyak membuang waktunya, banyak ngobrol, banyak cerita, kemudian hatinya bisa tafakkur. Itu mustahil. Hatinya bisa tadabbur dengan ayat-ayat Allah, mustahil. Maka dasar kita untuk punya bekal yang paling benar, kalau hati kita terus hidup dengan kitab Allah, hati kita terus hidup dengan ayat-ayat Allah. Ini yang menjadikan api takwa kita akan terus kokoh menjadi bekal. Begitu itu luntur, lunturlah takwa. Sebagaimana hadis yang telah diterangkan oleh para ulama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawakan para ulama, innallaha la yaqbidul ilma, innallaha la yantazi'uhu bintizaihi, yantazi'uhu intiza'an. Sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmunya dengan ilmunya itu hilang, tidak. Tapi jalan kita untuk mendapatkan ilmu itu diangkat oleh Allah. Setelah ini Ibnul Qayyim, setelah panjang lebar memberikan contoh, lihat kemenangannya orang-orang yang punya kehidupan dengan ayat-ayat Allah. Lihat kemenangan orang-orang seperti ini. Selalu dipertemukan dengan Allah dengan pertemuan yang baik. Selalu Allah tunjukkan dalam hidup, tatkala mereka bertemu dengan Allah, pertemuannya baik. Dan hidup mereka banyak ditolong oleh Allah, banyak dimenangkan oleh Allah. Kita mau beramal soleh sedikit saja nggak bisa, dia dimudahkan. Kita mau mencari pertolongan Allah sedikit saja dalam ibadah kita tidak bisa, dia dimudahkan. Ini orang yang hatinya punya kehidupan dengan ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dicontohkan oleh Ibnul Qayyim, para anbiya, dan sebagaimana dicontohkan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anaknya. Orang-orang yang semasa hidupnya adalah orang yang punya kehidupan dengan keyakinan dengan ayat Allah, dan semasa hidupnya Allah berikan pertolongan-pertolongan di dalam mereka menuju kepada Allah, dan akhir kehidupan mereka adalah kehidupan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau Ibnul Qayyim setelah menjelaskan masalah ini, di antara salah satu masalah di dalam kita berbekal, di dalam kita bagaimana menjadi orang yang memiliki bekal yang kokoh dan istiqomah. Sebagaimana tadi kita telah pahami semua, kekuatan di dalam kita berbekal adalah kembali kepada kehidupan ilmu, kehidupan kita dengan ayat-ayat Allah. Namun demikian pada kenyataannya, perjalanan orang dengan ayat-ayat Allah mengalami banyak masalah. Ini menjadi perhatian bagi kita. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang raf'ul ilmi, diangkatnya ilmu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inilah saat-saatnya di mana Allah mengangkat ilmunya. Tepatnya kalau tidak salah pada Haji Wada, sahabat semuanya kaget. Tidak masuk di pemahaman mereka. Bagaimana mungkin sekarang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam ilmu diangkat? Mereka seolah-olah tidak percaya. Di saat-saat mereka masih ada Nabi, Nabi sudah mengkhabarkan seperti ini. Di saat-saat mereka tiap hari masih membaca ayat Allah, Nabi sudah mengkhabarkan seperti ini. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud? Bukankah kita masih membaca ayat Allah? Bukankah kita masih mengajari anak istri kita untuk membaca ayat Allah?
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bukankah tetangga kalian orang Yahudi dan orang Nasrani masih ada ayat-ayat Allah? Bukankah pada mereka masih ada kitabnya para anbiya? Dan bukankah mereka masih membacanya? Kemudian, bukankah ilmu sudah diangkat dari mereka? Dalam keadaan mereka hari-hari membaca ayat-ayat, dalam keadaan mereka hari-hari mengajarkan ayat-ayat Allah, tapi ilmu sudah diangkat oleh Allah dari mereka. Mereka bukan orang yang memahaminya, mereka bukan orang yang mengamalkannya, kehidupannya adalah jauh dari ayat-ayat Allah. Walaupun dia membaca, hakikatnya ilmu itu sudah diangkat. Walaupun kita di situ ada kitab, di situ kita baca, maka ini menunjukkan safar ini, perjalanan ini bukan safar main-main. Orang yang dohirnya sudah menempuh bekal dan menyiapkan dasarnya bekal talabul ilmi, masih tidak mudah untuk bisa selamat. Karena itu beliau Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam fasal yang akan datang, salah satu masalah yang penting, dan masalah ini juga masalah yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, sehingga para nabi Allah Azza wa Jalla mereka berhasil menempuh safar mereka, perjalanan mereka, sekalipun mereka itu para anbiya yang sudah memiliki ilmu, tahu kebenaran, tapi tidak cukup. Maka di dalam fasal ini Ibnul Qayyim menerangkan tentang hakikat ar-rafiq wat tariq. Hakikat ar-rafiq, adanya teman yang setia, wat tariq, dan hakikat jalan. Di perjalanan ini kita butuh teman. Walaupun kita punya bekal, yang bekal ini kita usahakan, kita bawa, kita jaga, tapi sangat memungkinkan bekal ini terlantar kembali, terbuang kembali tatkala perjalanan kita tidak punya teman, tatkala perjalanan kita ini tidak memiliki teman. Sehingga lihat, apalagi seperti kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal turun wahyu kebenaran, Nabi ketika menghadapi pertentangan dengan orang-orang musyrik, Nabi mengalami keadaan yang seperti tertekan. Demikianlah hakikat orang berada di sebuah jalan. Setelah dia menempuh jalan, mengalami permasalahan, walaupun dia punya bekal, ternyata dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Butuh teman. Salah berteman, bukannya menolong kita, malah ikut menghanyutkan kita tenggelam. Karena itu salah satu masalah yang diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam masalah ini, ar-rafiq wat tariq, teman dan jalan, sahabat dan menempuh perjalanan. Di sini mengingatkan kepada kita, safar ini, hijrah ini, perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla ini akan sampai kepada Allah tatkala kita punya saudara yang kita bawa untuk menyertai perjalanan ini. Maka pada fasal ini mengisyaratkan kepada kita tentang wujubus suhbah war rafiq, wajibnya kita musafir ini punya teman, punya sahabat yang akan kita jadikan teman kita menempuh safar menuju kepada Allah. Di saat-saat kita banyak menghadapi masalah-masalah, dia bisa menasihati kita. Demikian juga di saat-saat kita mengalami kelemahan dan sebagainya, di saat-saat banyaknya penghalang perintang,
dia menasihati kita. Demikian ini beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wal maqsudu annal qalba lamma tahawwala li hadha safari talaba rafiqan ya'nasu bihi fis safar. Maka maksud dari fasal ini, maksud dari pembahasan ini, sesungguhnya hati manusia, dan itulah hakikatnya diri manusia, kemana-mana manusia sebenarnya adalah kembali kepada hatinya. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya hati manusia lamma tahawwala, tatkala hati ini sudah bergerak, menempuh, awal dapat kebenaran, semangat. Tadinya berada kepada kehidupan yang bingung, menemukan kebenaran, luar biasa sikap hati. Maka dengan semangat dia menempuh jalan. Tapi lamma tahawwala, katalah hati ini sudah mulai berubah, berjalan, lihadas safari, di dalam perjalanan safar ini, awal ketika mau belajar, awal ketika menekuni ilmu, iya, bagus, kita harus kembali kepada ilmu. Tetapi begitu berjalan, begitu sudah mulai melalui, menempuh, kembali keadaan tidak seperti awal-awal mula. Ini keadaan yang sunatullah yang terjadi pada keadaan manusia. Problem ini akan mengalami setiap orang. Maka ketika keadaannya sudah seperti ini, sudah panjang dia menempuh perjalanan, talaba rafiqan, maka akhirnya dia butuh teman, dia cari teman. Karena biasanya kalau sudah panjang berjalan, yang didapati tidak seperti di awal mula. Di awal mula yang didapati apa? Semangat, cerah, kemudian apa lagi? Teman-teman yang mau masuk ke situ masih banyak. Tapi kalau sudah berjalan, sudah kelihatan banyak ujian, banyak masalah, banyak hal-hal yang didapati di dalam perjalanan, lama-lama yang hatinya tidak capek itu berkurang. Yang hatinya bisa istiqamah, sanggup menjadi orang yang tidak peduli apapun dia menempuhnya, berkurang. Dan kalau sudah berkurang, maka hati mencari-cari, mana teman saya? Hati mencari, mana teman saya? Maka talaba rafiqan, dia kembali mencari teman, mencari sahabat yang dia gunakan dengan teman itu untuk sebagai penggembira. Karena di dalam perjalanan ini banyak yang menyedihkan, banyak hal yang menyusahkan, banyak hal yang memberatkan. Walaupun dia sudah berbekal, maka dia butuh teman yang bisa melipur dia, bisa menghibur dia tatkala dia menghadapi gonjangan-gonjangan, tatkala dia menghadapi masalah-masalah. Dia punya kekuatan, punya hiburan. Karena ini tabiat orang yang menempuh safar. Fala yajidu illa mu'aridan munakidan. Karena setelah perjalanan itu panjang, dia tidak mendapati kecuali orang yang menentang, kecuali orang yang berusaha menjatuhkan dia. Dia tidak mendapati kecuali penghalang. Tambah lama ditempuh, tambah banyak penghalang. Dulu belum banyak problem, begitu tambah lama problem, tambah lama dia berjalan, tambah banyak yang muncul penghalangnya. Awalnya dulu semua beres, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung. Setelah mulai berjalan lama, berubah. Yang didapati yang tidak setuju, yang didapati yang melemahkan dia,
yang didapati yang menggugurkan jalannya, aula iman bitaknib, atau yang didapati adalah dia orang yang mendapati orang-orang yang selalu mencela dengan celaan-celaan kepada dia. Musarrikhan wa mu'arridon. Apakah dia dapati orang-orang yang mencela, memusuhi, menfitnah secara terang-terangan, atau mu'arridon, secara sindiran, ya, lewat kedipan mata, lewat sikap muka yang mencemooh, meremehkan, dan seterusnya. Maka ternyata dia mendapati kebanyakan orang setelah dia jalan panjang menolak, menentang, mencela terang-terangan atau sindiran, au farigan an hadhil harakati mu'ridun, atau paling tidak dia menjumpai perjalanannya, kalau toh tidak ada yang mencela, paling tidak dia mendapati perjalanannya adalah orang yang kosong, orang yang dia mendapati sendirian, tidak ditemukan orang yang menolong dia, membentangkan dia di dalam pergerakan ini. Dan ini kenyataan. Di mana letak orang-orang gagal di perjalanannya pada saat-saat ini? Tidak ada orang gagal itu di awal, ya, sangat sedikit sekali. Orang-orang bingung saja yang gagal di awal. Gagal itu biasanya setelah berjalan. Karena setelah berjalan, ternyata safar ini kenyataannya seperti ini. Maka jangan heran kalau kita mendapati orang yang menempuh sebuah kebenaran di awal mula banyak semangat, baru berjalan beberapa sudah mulai kelihatan. Mungkin orang akan mengatakan, saya dapat halangan. Semua orang dapat halangan. Saya dapat ujian. Semua orang dapat ujian. Saya tidak ada yang membantu, yang menolong, mendukung. Mereka juga sama. Maka di sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, walaital kullu kanu hakada. Kalau seandainya semua ini adalah seperti ini, tapi kenyataannya tidak. Falaqad ahsana ilaika min khallaka wa tariqaka wa lam yatrah syarrahu alaika. Maka sungguh telah baik bagimu dari sendirinya berjalanmu dan dari jalan yang kau tempuh, dan dalam keadaan tidak ada satu perkara pun yang menimpa atasmu. Itu sudah cukup baik kalau memang itu ada. Kama qala al-qailu, sebagaimana dalam sebuah syair seorang penyair telah mengatakan, inna lafi zamanin tarkul qabihi bihi min aktsarin nasi ihsanun wa ijmalun. Sebuah syair yang sangat bagus mengingatkan perjalanan ini. Inna lafi zamanin, sesungguhnya kita ini sekarang berada di sebuah zaman di mana sungguh tarkul qabihi bihi min aktsarin nasi ihsanun wa ijmalun. Pada zaman di mana sekarang ini kita ada, meninggalkan keburukan pada zaman itu dari kebanyakan manusia adalah kebaikan yang akan kita dapat, ijmal dan keindahan. Di mana pada zaman-zaman sebagaimana sekarang diingatkan oleh Ibnul Qayyim, safar ini sudah tidak usah lagi ditanyakan penghalangnya, sudah tidak usah lagi ditanyakan masalahnya, sudah tidak usah lagi ditanyakan bentuk-bentuk yang menjadikan kita luntur. Fitnah syubhat, fitnah syahwat sudah tidak terhitung. Maka kalimat singkat dalam syair ini,
seandainya kita bisa meninggalkan perkara yang buruk saja, tidak ikut-ikutan di dalamnya dari apa yang ada pada kebanyakan manusia, sungguh itulah sikap yang paling baik, sikap yang paling ijmal, yang paling jamil. Fa idza kana hadzal ma'rufu minan nas wal matlubu fi hadzal zamani al muawanatu ala hadzal safari bil i'rad wa tarkil la'imati wal i'tiradi illa ma asa ayyaqa'u nadiran fayakunu ghanimatan baridatan la qimata laha. Kalau seperti ini, yang ma'ruf, yang umum, yang diketahui di antara kebanyakan manusia, maka kalau kenyataan manusia sekarang banyak seperti ini, apa yang dikehendaki, apa yang harus kita raih? Maka yang dituntut pada zaman-zaman seperti ini tidak ada lain adalah al-muawwinatu ala hadas safari, yaitu punya penolong di dalam safar ini. Apa caranya kita menolong banyaknya masalah? Minimal bil i'rad, dengan cara kita tidak sibuk dengan masalah yang didapati. Tidak perlu kita menyibukkan diri dengan fitnah. Tidak perlu kita menyibukkan diri dengan penghalang-penghalang, apalagi sampai berusaha bagaimana penghalang dilawan supaya bersih. Bukan kehebatan. Sebagian ulama mengatakan orang yang berjalan, kalau di perjalanan itu banyak penghalang yang rawan, yang berbisa, kalau dia sibuk dengan penghalang-penghalang ini, akhirnya dia sampai nggak ke tujuan? Sampai nggak? Umurnya habis, baru ngurusi satu ular, berusaha membunuhnya, mati terbunuh, belok lagi ketemu kalajengking, perang dengan kalajengking, baru belok lagi ketemu harimau, belok lagi ketemu gajah. Kalau dia terus menerus menjadi orang yang bagaimana membunuh penghalang-penghalang ini, umurnya habis, sampai ke tujuan enggak? Sampai? Enggak akan sampai. Bagaimana caranya? Minimal kita punya penolong pada diri kita apa? Tidak sibuk dengan penghalang ini. Ada ular, bagaimana caranya menghindar? Sudah, habis dihindari tidak perlu tengok, saya bunuh dulu, enggak usah. Ketemu lagi kalajengking, menghindar lagi. Ketemu lagi harimau, menghindar lagi. Begitu. Bukan merasa jantan. Ini salawan, ini salawan, ini salawan. Fitnah bertambah hari bertambah besar. Bertambah hari bertambah besar. Maka kita harus tahu bagaimana minimal kita punya penolong. Minimal kita punya penolong adalah menghindar. Paling tidak kita mengambil sikap seperti ini, kita akan ditolong oleh Allah, akan sampai perjalanan. Yusuf, tawaddu, wudu. Wa tarkil la'imati wal i'tiradi. Cukup meninggalkan orang-orang yang sibuk mencela kita. Cukup meninggalkan orang-orang yang mereka mencaci kita. Illa ma asa ayyaqa'u nadiran fayakunu ghanimatan baridatan la qimata laha. Kecuali mudah-mudahan kita mendapati sebuah keadaan manusia yang sangat jarang, di mana hidupnya tidak pernah dari fitnah, hidupnya tidak pernah mendapatkan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Orang begitu masuk di dalam perjalanan safar iman, kalau kemudian orang ini mulus, dia tidak mendapati fitnah safar, ini sesuatu yang nadir. Apa nadir? Hampir tidak pernah didapati. Orang menempuh safar di dalam iman, kok di situ tidak ada problem, itu nadir. Ya. Sangat jarang didapati. Kalau tuh ada orang seperti ini, dia dapat, orang ini tidak ada harganya dengan perjalanannya.
Paham nggak maksudnya? Hah? Ada orang menempuh safar, dan tabiatnya safar ini pasti banyak fitnah. Tapi ada orang menempuh safar ini dia tidak dapat fitnah apa-apa, tidak dapat penghalang apa-apa. Ada sebuah perjalanan, setiap orang berjalan di situ pasti dia dapat fitnah. Tapi ini ada orang dia menempuh safar itu tidak ada fitnah. Jarang enggak kejadian seperti ini? Jarang enggak? Jarang. Tapi kalau toh dia dapat nasib menempuh sebuah jalan tidak ada penghalangnya sama sekali, ini jalan yang tidak ada harganya. Paham maksudnya? Paham? Enggak mengerti? Enggak diperhitungkan, enggak ada harganya. Lawang justru balasannya itu sesuai dengan fitnah. Bagaimana dia menghadapi fitnah, kemudian dia selamat, dibalas. Lah kalau kemudian dia musafir, kemudian tidak ada sama sekali di situ fitnah ujian, terus selamat, kira-kira bernilai nggak selamatnya dia? Hah? Bernilai nggak? Nggak ada nilainya, nggak diperhitungkan. Ini nggak masuk. Dan dia dirasakan juga aneh perjalanannya. Loh, saya ini kok linglung. Harusnya saya ini menghadapi ini, kemudian gimana caranya saya selamat. Saya menghadapi ini, gimana lagi caranya selamat. Saya menghadapi ini, gimana lagi caranya selamat. Ini jalan kok cuma jalan saja, nggak ada apa-apa, kayak orang linglung sendiri. Maka nggak ada rasanya. Dan tidak mungkin dia akan mendapatkan kemenangan. Karena tidak pernah berubah. Dari dulu saja Nabi yang sudah menempuh jalan ini, tidak ada Nabi linglung. Gak ada Nabi itu begitu mulai jalan, menempuh safar di jalan Allah, kemudian jalan dengan berlenggang, linglung, nyaman, tidak ada apa-apa, itu gak ada. Maka ini nadir. Ini sebuah kenyataan yang nadir. Tapi umumnya kebanyakan kita inginnya yang seperti ini, ya kan? Ingin menempuh jalan iman tapi kosong dari apa? Dari fitnah. Kebanyakan begitu kan? Ingin menempuh jalan kemenangan di sisi Allah, nggak usah ada masalah, lancar, semua lancar. Ini namanya orang pengen cari yang nadir, yang tidak diperhitungkan. Tidak ada harganya orang menempuh jalan seperti ini. Maka beliau Imam Al-Qayyim mengingatkan, ma asa ayyaqa'u nadiran fayakunu ghanimatan baridah. Orang seperti ini seperti mendapatkan ghanimah, harta gratis yang tidak punya harga, tidak ada harganya. Maka dengan demikian beliau Ibnu Qayyim mengingatkan kembali, wayan bagi alla yatawaqqaful abdu fi sayrihi ala hadhil ghanimati bal tasiru walau wahidan ghariban fanfiradul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqil mahabbah. Maka kalau sekiranya misalnya seorang hamba dia kehidupannya seperti ini, ditolong oleh Allah mendapatkan kehidupan ghanimah yang jarang sendirian, apa yang harus dilakukan? Hendaknya dia wajib untuk tidak berhenti. Jangan kemudian puas. Kalau seandainya kita menempuh kemudian mendapatkan sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, jangan menganggap ini sudah jalan selesai. Maka tempuh lagi. La yatawaqqaful abdu fi sayrihi. Janganlah dia menghentikan perjalanannya ala hadhil ghanimati, ketika dia mendapatkan sebuah ghanimah, kemenangan, walaupun dia sendiri. Bal yasiru, bahkan dia terus berjalan, walau wahidan ghariban, sekalipun dia adalah orang yang sendirian dan terasing, tidak ada temannya. Maka sendirinya seorang hamba di dalam jalan dia mencari dalilun ala sidqil mahabbah. Sendirinya seorang hamba di dalam jalan dia mencari Allah adalah dalil benarnya kecintaan iman dia kepada Allah. Benarnya dia. Wa man nadhara fi hadhil kalimati allati tadammanatha hadhil
Wuraikatu alima annaha min ahammi ma yaksulu bihi ta'awunu alal birri wa taqwa. Apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab ini sampai pada akhir ini, kata beliau, barang siapa yang dia melihat, mengkaji perkataan-perkataan ini, yang lembaran-lembaran yang kecil tulisan ini telah mengandung perkataan atau menjelaskan perkataan tersebut, orang yang merenungi apa yang disampaikan oleh beliau Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim, alima, dia telah tahu bahwa sesungguhnya dengan demikian di antara sepentingnya urusan adalah ma yaksulu bihi ta'awunu alal birri wa taqwa. Di antara sepenting-sepentingnya perkara di mana perkara itu akan berhasil dengannya adalah harus adanya ta'awun. Apa? Selama kita berjalan harus adanya apa? Proses untuk tolong menolong. Berarti ada orang yang kita ajak untuk apa? Tolong menolong. Di atas meraih kebaikan dan di atas meraih takwa. Wa safarul hijrati ilallahi war rasuli wa hadzal ladzi qasada musattiruha bi kitabatiha wa ja'alaha hidayatal muajjalata sabiqata ila ashabihi wa rufaqaihi fi talabil ilmi. Maka beliau Ibnul Qayyim mengatakan, dan safar hijrah, perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan ini tulisan yang menerangkan tentang perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan ini yang beliau penulisnya telah memaksudkan dengan menulis ini. Kenapa Ibnul Qayyim menulis ini? Kenapa Ibnul Qayyim menulis tulisan Zadul Muhajir ila Rabbih dalam tulisan lembaran-lembaran yang tidak terlalu banyak ini? Kenapa beliau maksudkan? Wa ja'alaha, beliau maksudkan, beliau jadikan tulisan ini hadiyatan muajjalah, hadiah al-muajjalah, hadiah yang beliau persembahkan sebagai orang yang telah menempuh safar ini, dan alhamdulillah Allah menolong beliau menjadi orang yang berhasil hijrah ke jalan Allah dan Rasulnya. Beliau meninggalkan tulisan bekal untuk menghadiahkan teman-temannya yang di belakang, untuk menghadiahkan teman-teman yang di belakang. Siapa yang tidur? Ayo bangun, wudu. Fadal. Yang tidur menundukkan kepala, wudu dulu. Itu siapa yang sana bersandar? Ibrahim, wudu. Anu Abdurrahman, wudu dulu. Wudu. Beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam tulisan ini, tatkala beliau mengingatkan barang siapa yang dia mau melihat kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab ini, dia mengetahui bahwasanya di antara masalah yang paling penting di dalam meraih ini adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa dan perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasul, di mana tulisan ini yang ditulis oleh penulisnya Ibnul Qayyim, dan beliau telah menjadikannya sebagai hadiah yang dipersembahkan, disegerakan as-sabiqata, yang telah mendahului. Ini mengingatkan kepada kita beliau sudah mendahului berjalan, dan beliau meninggalkan surat ini, tulisan ini untuk menghadiahi orang yang ada di belakang, supaya perjalanan yang sama ini kita termasuk orang yang berhasil seperti dia. Ini menunjukkan bagaimana tulisan ini mempunyai nilai yang sangat agung. Kita lihat bagaimana perjalanannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.
di dalam ilmunya Allah. Dan kemudian beliau menulis tulisan ini tidak ada lain karena cintanya beliau kepada orang-orang di belakang, supaya mereka nanti menempuh perjalanan ditolong oleh Allah. Maka beliau hadiahkan tulisan ini bagi orang yang mau mencerna. Ini adalah merupakan hadiah yang disegerakan oleh beliau dari yang beliau telah lewat ila ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau yang dulu, wa rufaqaihi, dan kepada teman-teman beliau yang dulu, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Dan kita lebih-lebih lagi di zaman ini lebih sangat butuh untuk mengambil nasihat dengan tulisan-tulisan seperti ini. Wa ushidullaha wa kafa billahi syahida law tu fihi min akhadin minhum laqabalaha bil qabuli wala badara ila tafahumiha wa tadabburiha wa addaha min afdali ma ahda sahibun min afdali ma ahda sahibun ila sahibihi. Kemudian beliau mengatakan, dan saya bersaksi kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai saksi, kalau di antara mereka teman-temannya yang menempuh jalan ilmu ini, di antara mereka kemudian menepati tulisan ini, mereka mau membaca, mereka mau mencerna, mereka mau mengambil yang sesungguhnya, maka sungguh pasti mereka akan mengambilnya, menerimanya dengan penerimaan. Mereka tahu ini hadiah yang besar. Kalau sekiranya mereka ngerti benar masalah ini, orang yang menuntut ilmu ini akan mengambilnya sebagai hadiah yang mahal, sebagai hadiah yang dia ambil dengan penerimaan. Dan sungguh salah seorang itu akan bersegera, akan cepat berusaha bagaimana memahami nasihat ini, wa tadabburiha, dan berusaha untuk merenungkan nasihat ini, dan bahkan kemudian dia menilai, menghitung. Ibaratnya tulisan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim ini, dia nilai dari yang paling mulianya hadiah yang dia akan pegang terus. Ini hadiah penting, hadiahnya seorang sahabat kepada sahabatnya, hadiahnya orang yang telah menempuh jalan ilmu kepada temannya yang lain yang menempuh, yang dia telah berhasil, kemudian dia menghadiahkan hadiah supaya yang lain berhasil. Ini kalau mereka tahu. Tapi kalau tidak tahu, ya besok buku ini sudah tidak tahu lagi di mana. Ya. Besok buku ini mungkin kalau orang yang tidak tahu sudah terlempar di sana, ditanya, di mana bukumu? Kemarin di sini, Ustaz. Itu menunjukkan orang tidak menghargai hadiah. Tapi kalau ditanya, di mana uangmu? Ada di sini, Ustaz. Di mana HP-mu? Saya sembunyikan, Ustaz. Ya. Di mana nasimu? Di dapur, saya simpan di bawah. Dikira bekal menuntut ilmu itu nasi, HP, duit. Bukan itu. Ulama dulu nggak punya nasi. Ulama dulu tidak punya HP, tidak punya uang. Belajar menuntut ilmu, hijrah. Bekalnya apa? Nasihat dari sahabat-sahabatnya. Kuat mereka. Ditolong oleh Allah. Di perjalanan dikasih makan oleh Allah. Di perjalanan dihibur oleh Allah. Tidak sebagaimana kebanyakan kita hari ini. Sudah punya bekal makan tetap kelaparan. Sudah punya bekal HP tetap tidak terhibur. Karena memang sudah salah jalan. Sudah salah jalan. Penuntut ilmu itu bekalnya nasihatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Makanannya sebagaimana yang dulu dia makan. Yang diharapkan pertolongannya sebagaimana dulu mereka mengharap pertolongan. Makanya banyak penuntut ilmu hijrah ke jalan Allah berantakan. Kenapa? Salah jalan. Bekal hiburannya HP. Ya. Bekal makanannya makanan yang enak, perut yang besar, duit yang banyak. Makanya kalau sudah dinasihati dengan kitab, segera habis daurah kitabnya sudah tidak ditahu di mana. Sudah nggak ditahu. Tidak bisa menilai ini bekal untuk berjalan, nggak tahu.
Datang daurah di sini juga datang sendirian. Kitabmu mana? Lupa Ustaz. Ini menunjukkan orang tidak tahu diri. Dia itu mau menempuh ke surga atau mau menempuh ke neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang dinasihatkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Kalau mereka itu tahu ad-daha, dia akan menilai tulisan-tulisan ini dari yang paling mulianya hadiah yang dihadiahkan seorang teman yang menempuh perjalanan kepada temannya yang menempuh perjalanan. Fa inna ghaira hada mimma jarayanatir rakabil khabariyah. Selain daripada hadiah ini adalah dari hal-hal yang bukan menjadi bekal yang sesungguhnya. Selain daripada hadiah bekal nasihat seperti ini, hakikatnya adalah perkara yang membebani perjalanan-perjalanan. Lihat, kebanyakan orang yang berjalan yang membekali dengan bekal-bekal yang bukan bekalnya. Walaupun bekal itu ditumpuk, dia sendiri susah. Bekal hijrah kepada Allah itu adalah ilmu dan nasihatnya teman-teman kita yang telah menempuh. Lihat para ulama dulu, lihat orang-orang soleh yang mereka telah hijrah di jalan ini dan mereka meraih kemenangan. Lihat apa bekalnya. Coba ceritakan. Mana ada orang yang berbekal hiburan supaya katanya belajarnya tidak jenuh. Ada yang berbekal makanan yang banyak supaya gizinya banyak, kemudian akhirnya dia berhasil. Mana yang pernah berhasil? Lihat orang-orang yang ditolong oleh Allah, apa bekalnya? Lapar. Antum sudah punya saudara baru saja wafat bertemu dengan Allah, apa bekalnya? Puasa. Bekalnya lapar. Bekalnya puasa di jalan Allah. Lihat orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang pikirannya hanya makanan, hiburan, kesenangan, mau menekuni ayat Allah, sebentar dilempar. Sebentar akan terlempar sendiri. Tidak ada bekal seperti itu, tidak ada. Bekal-bekal seperti itu tambah nyusahi diri sendiri. Orang-orang dulu tidak berbekal seperti itu, di jalan dibekali oleh Allah. Kita yang sudah berbekal seperti itu baru berjalan sebentar sudah KO. Karena bekal itu kekuatannya di hati, bukan kekuatannya di perut. Bukan kekuatan bekal itu disenang-senangkan, bukan. Bukan itu. Maka bekal-bekal yang selain daripada bekal nasihatnya teman-teman yang membekali nasihat seperti ini hanya membebani perjalanan, sebagaimana beritanya orang-orang yang gagal karena terlalu banyak membawa bekal yang mengisi perutnya. Makanya dia susah sendiri dengan urusan perutnya. Ya, coba kalau tidak percaya, antum belajar di madrasah sehari makan 5 kali 6 kali biar gizinya banyak, kan akhirnya susah ngurus perut. Sebentar-bentar izin mencret, sebentar-bentar izin mau buang air, sebentar-bentar izin lagi buang kotoran lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bagaimana mungkin mau bisa baik? Tidak akan mungkin. Wa in tatalla'atin nufusu ilaiha fa faidatuha qalilatun. Sekalipun bekal-bekal itu nafsu kita menginginkan, merasa ini yang bisa menyelesaikan kepadanya, maka sebenarnya faidahnya tidak ada, sedikit sekali, tidak banyak. Wa hiya fi ghayatir rahsi li kathrati jalibiha. Maka bekal-bekal yang seperti ini adalah berada pada puncaknya rukhsah, puncaknya perkara yang hanya membuat banyak persoalan karena banyaknya tuntutan-tuntutan. Wa innama al-hidayatun nafi'atu kalimatun minal hikmati. Hanyalah bekal yang menguatkan orang-orang yang hijrah ini
perkataan-perkataan hidayah, petunjuk, nasihat yang bermanfaat. Itu yang paling kuat bekal ini. Innamal hidayatun nafi'ah, hanyalah hidayah yang bermanfaat di dalam bekal kita menuju kepada Allah. Yang menguatkan kita adalah kalimatun minal hikmah, perkataan yang dipenuhi dengan hikmah. Kalau kita mendengar perkataan teman kita, nasihati kita, ada hikmahnya, itulah bekal kita. Betapa banyak orang kekurangan, tidak punya ini, tapi dapat nasihat, dia bisa kuat berjalan. Ya. Betapa banyak seperti ini. Orang hidup dalam keadaan banyak masalah, banyak ini, tapi dapat nasihat, sejuk dia rasakan. Tidak sebagaimana kita. Kebanyakan orang-orang yang mereka membekali diri dengan bekal-bekal yang hanya menyusahkan diri, menyenangkan dirinya sendiri. Orang seperti ini susah, tidak bisa dinasihati. Dan makanya banyak kacau perjalanannya. Dinasihati juga tidak nyaman, padahal makan tidak kurang. Diingatkan, belajar harus begini, kamu nanti begini. Ya dia, wajahnya saja hilang. Gak ada harganya. Banyak orang-orang kelaparan di jalannya Allah, dapat nasihat yang benar, dia tidak menunjukkan kelaparan. Lihat sahabat-sahabat Nabi waktu hijrah ke Madinah, kelaparan nggak mereka? Hah? Menderita nggak mereka? Miskin nggak mereka? Apakah mereka pernah ngomong saya orang miskin wahai orang Ansor, begitu? Enggak. Mereka jaga diri mereka, mereka jaga kehormatan diri mereka, mereka merasa sejuk, merasa nikmat di jalan Allah, dapat nasihat, dapat ini, mereka nikmat. Kalimat yang nikmat adalah kalimat yang bermanfaat, itu bekal. Makanya kalau kita tidak punya teman yang bisa menasihati kita, tidak ada teman yang bisa memberikan hikmah kepada kita, tidak akan bisa kita mengambil kebaikan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dinasihatkan oleh beliau, yuhdihar rajulu ila akhihil muslim. Perkataan yang baik itulah hadiah mahal yang diberikan kepada seorang teman bagi temannya yang lain yang menempuh jalan yang sama. Tidak memberi bekal, hadiah, makanan, minuman, bukan itu yang perlu dikasihani. Betapa banyak teman-teman kita yang mengeluh, tidak bisa makan, dikasih makan, habis itu mengeluh lagi. Mengeluh lagi, tidak bisa lagi, dikasih makan lagi, masih mengeluh lagi. Betapa banyak teman-teman yang mereka tidak punya makanan, dinasihati, habis itu tidak pernah mengeluh. Karena memang yang dibutuhkan itu bukan isi perut. Kekuatan di dalam menghijrahkan hati, itu yang dibutuhkan, bekalnya bukan perut, bukan hiburan. Itu hijrahnya orang yang mau pergi ke tempat hiburan. Itu hijrahnya orang yang pengen nyari dunia. Yang dibutuhkan perutnya gede karena mau mendaki gunung, ya, supaya makanannya banyak. Nanti kalau naik sampai di gunung tidak kelaparan. Kalau bekal hijrah di jalan Allah, bekalnya bukan isi perut, bekalnya isi hati. Nasihat, punya teman yang bisa menasihati. Ini yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau menyimpulkan pada alinea berikutnya, man arada hadas safar, barang siapa yang dia menginginkan, menghendaki pada perjalanan ini, dan dia ingin meraih kemenangan dengan perjalanan ini, fa alaihi bimurafiqatil amwat, maka wajib bagi dia punya teman saudaranya yang menempuh jalan ini yang sudah meninggal dunia. Itu teman. Kalau teman kita masih teman yang masih hidup, tidak bisa beri nasihat. Ambillah teman orang yang sudah meninggal. Coba renungi, pelajari. Saudara antum yang baru saja meninggal dunia di jalan ilmu, bagaimana perjalanannya? Ambil kalimatnya, dengar perjalanannya, dengar perkataannya. Jangan mendengar orang yang sama-sama hidup, rebutan makanan, rebutan HP, akhirnya disembunyikan, menipu ustadznya. Itu karena bekalnya sama-sama hidup. Coba berbekal teman kita itu siapa? Para nabi yang sudah meninggal. Baca nasihat-nasihat mereka.
para ulama-ulama yang sudah meninggal, baca kitab-kitab mereka. Nanti lapar tidak terasa lapar, tidak kebingungan kayak orang gila. Lihat perjalanan kita yang sudah menuntut ilmu, yang sudah diselamatkan oleh Allah, baca perjalanan mereka. Itu teman kita yang betul, karena mereka sudah jelas diselamatkan oleh Allah. Makanya kalau ingin berteman yang berhasil, bertemanlah dengan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang masih hidup ini banyak khianat, tidak bisa dijamin. Katanya teman setia, padahal ingin menyesatkan. Kita akan teman, tidak apa-apalah, sembunyikan HP, nanti tak bantu sembunyikan. Ini sama-sama ingin menjerumuskan. Coba kalau antum baca perjalanannya orang-orang yang sudah meninggal dunia, kamu bisa mendengar nasihat dia. Bagaimana cara mereka dapat kebaikan dari Allah? Bagaimana cara mereka ingin selamat? Coba lihat orang-orang yang mereka sudah diwafatkan oleh Allah di dalam jalan ilmu ini dengan baik. Lihat akhlaknya, lihat kalimatnya, lihat kalau dia ngomong. Kenapa kita tidak bisa merenung begitu? Bagaimana mungkin kita bisa ditolong oleh Allah? Bertemanlah dengan orang yang sudah meninggal dunia. Baca hidupnya, baca mereka sudah meninggal tapi hakikatnya hidup. Ini nasihat yang diingatkan oleh Ibnul Qayyim. Ya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Karena ini juga yang dulu dinasihatkan oleh Nabi. Nabi disuruh berteman bukan dengan orang yang hidup. Nabi disuruh berteman dengan orang yang sudah meninggal dunia. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul, dan seluruhnya kami Allah naqussu, kisahkan, ya, alaika, kepada engkau. Siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad, seluruh para nabi kami kisahkan perjalanannya kepada engkau Muhammad. Sudah meninggal belum nabi-nabi yang dikisahkan oleh Allah? Sudah meninggal. Allah tidak menawari nabi teman yang masih hidup, yang menguatkan hatinya. Tapi teman yang mana? Teman yang sudah meninggal. Kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli. Kemudian apa kata Allah? Nusabbitu bihi fuadak, ma nusabbitu bihi fuadak. Semua ini berita orang-orang yang telah meninggal dunia, perjalanannya, akhlaknya, ucapan-ucapannya diberitakan Allah semuanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kata Allah, ini adalah perkara yang nusabbit. Kami Allah akan meneguhkan dengan perkara itu fuadaka. Apa fuadaka? Hatimu. Ini Nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteguhkan oleh Allah hatinya menembus safar ini, diantaranya ditemani dengan apa? Ditemani apa? Ditemani berita orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ditemani beritanya Nuh 100 tahun berdakwah, ditemani beritanya Ibrahim, ditemani beritanya Yusuf, ditemani beritanya para nabi-nabi yang lain. Maka Nabi Muhammad hatinya kuat. Begini kalau ingin berbekal di dalam ilmu, ya. Bekal di dalam ilmu yang paling kuat adalah bekal di sini. Bekal roti, bekal kue, bekal makanan enak, itu bukan yang paling kuat, bukan. Yang menguatkan itu bukan itu. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat yang sangat besar yang diterangkan oleh beliau Ibnul Qayyim tentang fasal ini. Mereka lah sahabat kita yang sesungguhnya. Banyaklah mengenal mereka, banyaklah membaca perjalanan mereka, banyaklah mendengar kalimat-kalimat mereka, banyaklah melihat akhlak-akhlak mereka sampai mereka bertemu dengan Allah. Jadikan teman di dalam hati.
insya Allah Allah akan berikan kekuatan di dalam hati kita. Hum fil alami ahya. Mereka ini rohnya sudah diambil oleh Allah, jasadnya sudah ada di dalam tanah, tapi mereka hidup sekarang ini di alam. Orang mendengar nama dia, Masya Allah. Orang diceritakan tentang akhlaknya, ya Allah, seandainya mereka ini begini-begini, hidup disebut namanya. Kita yang masih hidup bermasalah. Orang yang hidup saja tidak ingin dengan kita, kalau perlu dibuang. Orang seperti itu tidak bermanfaat. Masih hidup tidak bermakna. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka hidup. Kenapa? Namanya aja banyak disebut, kebaikannya disebut, perjalanan hidupnya disebut, perkataannya disebut, di mana-mana disebut, fulan, fulana, seperti ini perjalanannya, hidup. Tidak sebagaimana orang-orang yang masih hidup tapi sebenarnya sudah mati. Nggak ada yang menyebut dia. Kalau sudah disebutkan dia malah wajahnya suram. Apa orang seperti itu? Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk kembali bisa mengambil ibrah yang sangat mahal yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam jalan kita untuk menghijrahkan hati dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis ini sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan saya, antum semuanya menjadi orang-orang yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk bisa mengambil peringatan dengan benar. Kita akhiri majelis kita. Kalau mungkin ada tambahan penjelasan yang lain atau ada hal-hal yang perlu diumumkan dari pengurus madrasah, tafadhal. Pak Hasan, mana Pak Hasan? Enggak ada Pak Hasan?